Halo Sobat Ngumin, apa kabar? Wah ini sebenarnya aku maunya live ini, tapi nggak bisa live. Tahu kenapa nggak bisa live? Soalnya di gua nggak ada sinyal, Pak. Gila, aduh. Aduh, itu sampai jatuh, Pak. Sebentar. Oh ya, sebelum memulai konten kali ini, aku mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat fans Liverpool garis keras. Karena videoku rame. Walaupun isinya banyak cacian dan makian, nggak apa. Yang penting itu tetap dihitung view-nya. Jadi seperti yang aku bilang di video yang lalu, mereka memaki, aku menikmati gitu kan. Buat kawan-kawan Interisti, walaupun panas mungkin membaca komen-komennya anak-anak Liverpool, nggak usah ditanggapi, nggak apa. Mereka lagi menang, biarkan mereka bahagia. Itu anggap aja kita bikin karma baik kan, jangan rusak kebahagiaan orang. Oke, langsung saja. Yang penting itu kan kita mau analisa pertandingan ini, apa yang salah gitu loh. Terus terang, dari segi taktik dan strategi, aku ngeliat nggak ada yang salah dari permainan Inter. Cuma kesalahan kita itu adalah, lagi-lagi ini sudah berkali-kali berulang, striker kita tidak bisa memanfaatkan peluang, kurang klinis, jadi killer instingnya itu kurang. Kemarin ada berapa peluang itu Zeko yang harusnya ditendang, toto dia umpan. Kemudian Lautaro Martinez, aduh lagi-lagi Lautaro Martinez, aku nggak ngerti. Kemarin padahal sudah beritanya itu sudah ramai sekali bahwa Lautaro Martinez akan start lawan Napoli, kemudian Alexis Sanchez start lawan Liverpool. Aku nggak ngerti kenapa kok Lautaro Martinez yang main. But to be fair juga, Lautaro Martinez mainnya nggak jelek-jelek amat, selalu aktif mencari bola, membuka ruang dan sebagainya. Cuma ya kembali lagi bro, penyakitnya si Taro ini nggak bisa menyelesaikan peluang. Aduh, aku udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa lagi aku belain si Taro ini. Untuk Zeko mainnya lumayan, nggak bagus tapi nggak jelek juga. Yang aku mau soroti adalah ternyata dua sayap Liverpool ini berhasil diredam. Kalau kita ngomong secara objektif, Salah itu nggak berkutik, kecuali pas dia ngegol itu aja. Sepanjang permainan itu Salah dikantongin. Lagi dikantongin Bastoni, dikantongin sama si Perisic. Tapi sekali si Salah lepas langsung ngegol. Aduh, gila. Aduh. Menurutku ini bukan karena aku fans Inter ya. Menurutku permainan kemarin itu sangat imbang. Jadi walaupun anak-anak Liverpool ngomong, wah ini dibantai, wah nggak ada apa-apanya, wah segini doang. Kita lihat ininya, statistiknya. Ini aku ambil dari theguardian.com. Possession 48 banding 52, nggak jauh kan. Attempts off target itu Inter 9, Liverpool 11. Tapi kalau kita lihat di Google itu di sini Liverpoolnya dapat 13. Aku nggak ngerti kenapa beda. Oke, anggaplah 13, jadi nggak terlalu banyak juga. Yang bikin sakit hati bro, Handanovic sama sekali nggak ada penyelamatan. Bayangkan dari peluang-peluang Liverpool itu cuma 2 yang mengarah ke gawang, dua-duanya gol. Aduh, Handa. Yang kedua dia bahkan bengong. Walaupun di gol kedua kita tidak bisa terlalu menyalahkan Handanovic karena itu terlalu banyak orang, dia nggak bisa lihat bolanya di mana, toto ke arah yang sebaliknya, dia sudah kadung salah posisi. Jadi nggak bisa kita terlalu menyalahkan. Tapi di gol pertama, seandainya saja dia reaksinya lebih cepat, mungkin akan beda ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kesalahan kita, lagi-lagi bro, De Vrij. Aduh. Terus terang aku sudah sangat seneng karena sepanjang permainan De Vrij tidak melakukan kesalahan. Hampir sama sekali tidak ada kesalahan. Satu-satunya kesalahan dia gagal clearing. Dia dendang gini terus gagal clearing. Gol bro. Gila, pingin tak lempar De Vrij ini beneran. Aduh. Tapi kalau kita mau objektif, secara umum bagus mainnya De Vrij. Cuma itu blunder dia itu. Aduh, gila.
Dan satu lagi faktor kenapa aku berani bilang bahwa permainan ini berjalan seimbang, 2 gol Liverpool itu datang dari bola mati. Jadi nggak ada gol yang dari open play. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu, tapi Liverpool dan Inter itu memiliki kesamaan, yaitu sama-sama tim yang paling produktif dari set piece di liga masing-masing. Dan itu sama-sama 14 gol dari bola udara. Gila nggak tuh? Dan kita kebobolan 2 gol dari bola mati. Yang ini aku udah bahas bahwa sekalipun kita tim yang paling produktif dari bola atas, kita juga tim yang paling banyak kebobolan dari bola atas. Aneh kan? Aduh. Ini benar-benar lagi-lagi kita dihukum gara-gara striker-striker kita tidak bisa memanfaatkan peluang. Kemudian Calhanoglu juga, wah, kena mistar bro. Aduh. Ini udah berapa kali aku ngomong aduh. Special credit kemarin untuk Perisic. Wah, Perisic mainnya keren banget. Ini nggak kelihatan kayak umur 32 kan dia? 32 apa 31? Kayaknya 32. Nggak kelihatan bro. Ini kayak bener-bener orang umur 27-28. Alexander Arnold ternyata bener. Aku sempat baca bahwa Alexander Arnold ini memang back yang bagus dalam menyerang. Tapi di fase bertahan dia nggak bagus. Dan beneran Perisic kemarin dari segi ofensif, Perisic benar-benar leluasa mengobrak-abrik ke sisi kanannya Liverpool. Cuma saya nggak ada gol. Ih gila, Perisic juga sempat nembak kan. Aduh, kemudian yang utama aku lihat kerja sama Perisic Calhanoglu itu bagus banget. Calhanoglu kemarin salah satu performer terbaik kita. Kemudian oh ya, aku mau soroti juga Vidal. Vidal luar biasa menurutku di fase bertahan. Terus terang aja kalau menurutku kemarin lapangan tengah itu kita yang menguasai. Ketika Liverpool menyerang, itu Vidal perannya benar-benar sangat vital. Dia ngotot banget, tackling, sliding segala macam. Tapi, nah ini tapinya besar banget ini. Ketika kita menyerang, Vidalnya hampir nggak ada gunanya. Aduh, ini di saat menyerang itulah kita sangat kangen sama Barella bro. Karena Barella ini sangat balance antara bertahan dan menyerang. Cuma itu aja kurangnya Vidal. Aduh, ada dia nge-shoot kan itu jauh banget melenceng. Aduh. Oh ya, kemudian faktor berikutnya yang bisa bikin bahwa pertandingan kemarin seimbang. Kalau aku kan cuma supporter layar kaca, mungkin bisa orang nggak ngerti bola apa. Lihat ini, Liverpool coach Jurgen Klopp. Jadi pelatih Liverpool sendiri yang ngomong, Inter made us suffer, but our substitution decisive. Maksudnya adalah Inter membuat kami menderita, tapi pergantian pemainnya sangat menentukan. Ini bener banget. Kita tahu gimana pressing Liverpool luar biasa. Aku acungi jempol, gila bener. Gegen pressingnya bener-bener, nggak dikasih bernafas kita bro kalau pegang bola. Tapi, nah kita pernah juga di pressing kayak gini waktu lawan Fiorentina di paruh pertama musim. Di babak kedua mereka kehabisan tenaga. Nah bedanya lawan Liverpool, mereka belum kehabisan tenaga sudah ganti pemain. Dan ini juga yang sangat menentukan kualitas pemain pengganti Liverpool itu gila bener. Yang masuk Keita, Firmino ngegol bro. Kemudian siapa lagi aku lupa. Yang jelas aku soroti ya Firmino sama si Keita ini. Di awal kan aku bilang bahwa dari segi taktik dan strategi nggak ada yang salah di Inzaghi. Inzaghi berusaha mencetak gol cepat karena dia tahu gimana kualitas kedalaman skuad Liverpool kan. Jadi yang aku baca, begitu kita bisa mencetak gol, kita bisa turunkan ini sedikit, turunkan garis pertahanan sehingga kita bisa menghemat tenaga. Nyatanya kita gagal. Padahal di sekitar menit ke-50-an itu ketika Jurgen Klopp memasukkan 3 pemain sekaligus, 3 apa 4 aku lupa. Ketika pemain yang baru masuk ini belum beradaptasi dengan situasi lapangan, tiba-tiba Inter menaikkan tempo secara drastis dan kita memborbardir gawang Liverpool. Itu sekitar 7 menitan atau 8 menitan itu benar-benar kita gempur habis-habisan bam. Tapi tidak ada gol. Aduh lagi. Coba itu ada gol mungkin bisa beda. Tapi kemudian ketika kita memborbardir habis-habisan, stamina habis, kemudian pemain-pemain yang baru masuk ini sudah mulai beradaptasi dengan situasi lapangan.
Giliran Inter yang bengong nonton orang bawa bola bro, karena tenaganya udah habis. Dan di cadangan kita nggak punya pemain-pemain yang tipe kreator gitu loh. Dulu kita punya Sensi, tapi Sensi udah ke Sampdoria. Yang masuk Gagliardini udah nggak bisa diharapkan. Ya jadi ya gimana? Hasil di lapangan sudah kelihatan 2-0, walaupun aku nggak setuju kalau dikatakan ini pertandingannya berat sebelah, sangat-sangat tidak berat sebelah. Itu sampai gol pertama Liverpool, permainan sangat imbang, bahkan di sekitar menit 50 tuh kita benar-benar menguasai permainan. Di babak kedua juga kita lebih banyak bukan menguasai bola tapi mengontrol permainan. Ini juga disoroti di theguardian.com. There was nothing remarkable about the Liverpool performance until they scored apart from Champions League debut for Harvey Elliott. Jadi tidak ada yang wow dari penampilan Liverpool sampai mereka mencetak gol selain dari debutnya si Harvey Elliott. Ya aku setuju, memang ya biasa-biasa aja aku lihat. Sorry to say buat kalau fans Liverpool kalau tersinggung, bukan bermaksud apa-apa. Memang biasa-biasa aja penampilan Liverpool. Salah nggak berkutik bro, sampai dia lepas sekali doang, lepas baru dia coba. Pemain kita punya finishing kayak pemain Liverpool bro. Aduh. Jurgen Klopp's team were on the back foot for much of the second half as Ivan Perisic rampaged down the left and Arturo Vidal dominated central midfield. Jadi artinya gini, timnya Jurgen Klopp benar-benar dibikin tidak berkutik di babak kedua, di mana Ivan Perisic mengamuk di sisi kiri pertahanan Liverpool dan Arturo Vidal mendominasi lapangan tengah. Seperti yang aku bilang, ketika Liverpool pegang bola, Vidal benar-benar luar biasa. Tapi ketika kita pegang bola, Vidal banyak sekali kehilangan bola, banyak sekali dia istilahnya apa ya, overcomplicate thing. Dia kan bukan tipe pemain yang kreator, bukan tipe pemain yang bisa playmaking. Harusnya ketika dia pegang bola sudah kasih temennya secara cepat, tapi dia berusaha gocek lah, berusaha nyari temen yang jauh lah. Ketika dia masih berpikir udah direbut sama pemain Liverpool. Inilah Vidal. Ini aku mau lihat beberapa player rating, tapi aku nggak bacain semua, beberapa aja. Handanovic 5,5. Seperti yang aku bilang, hanya 2 tembakan yang mengarah ke gawang dan dua-duanya gagal diselamatkan oleh dia. Milan Skriniar nilainya 7. Colossal in defense. Colossal itu maksudnya kayak raksasa, keren banget, hebat banget. Kemarin Skriniar bener-bener bro, nggak bisa di... Mane ketika dia ada kesempatan nembak itu ketika dia jauh dari Skriniar, tapi ketika berhadapan duel 1 lawan 1, siapapun yang lawan Skriniar kalah. Dan oh iya, kemarin aku ngomong soal gimana caranya jangan sampai ada duel. Ini ternyata dilakukan dengan baik oleh anak-anak Inter. Ketika antara Mane dan Salah pegang bola itu langsung dipres dengan 2 atau 3 pemain. Jadi itulah yang bikin Salah nggak bisa berkutik. Mane dia baru bisa berkutik ketika lari dari jangkauannya Skriniar. Kan 2 peluang yang ketika dia salto itu kan dari sisi kanan gawang Inter, sisi kiri gawang Inter kan. Kemudian Stefan De Vrij 6, iya kalau sebenarnya penampilan dia secara overall bagus, tapi kesalahan dia berbuah gol. Ini kemudian Bastoni dikasih nilai 5,5, sebenarnya nggak jelek-jelek amat, tapi gol pertama itu juga gara-gara dia kalah duel sama si Firmino. Padahal dia lebih tinggi loh. Cuma kalah start, kenapa dia lepas itu Firmino? Aduh. Denzel Dumfries 6,5, dia sangat bagus. Dangerous when on a run, berbahaya saat dia berlari, dan pressingnya juga bagus. Dumfries bagus 6,5. Vidal 6, sudah aku bahas panjang lebar soal Vidal. Kemudian Marcelo Brozovic ini nilainya dikasih 5. Brozovic emang kemarin agak kurang sih. Entah kenapa. Mungkin dia kurang cocok sama Vidal atau gimana. Tapi nggak 5 juga sih, mungkin 5,5 dapat, 6 dapat sih mestinya. Cuma kalau dibilang tidak sebagus penampilan dia biasanya, ya betul setuju, tapi nggak 5 juga. Menurut kalian gimana Brozo kemarin? Tadi. Kemudian Calhanoglu 7, bener banget, kerja sama dengan Perisic bagus sekali, dia sebagai playmakernya. Kemudian Perisic sebagai ujung tombaknya keren. Ivan Perisic 7,5. Man of the match-nya Inter menurutku.
Shame he was on the losing side. Jadi sayang sekali dia ada di pihak yang kalah. He was the most dangerous player on the pitch. Troubled Trent Alexander-Arnold consistently. Pemain paling berbahaya di lapangan, membuat masalah buat Alexander-Arnold terus-terusan. Betul, kalau dinilai memang duel-duel antara Perisic dan Alexander-Arnold itu jauh Perisic yang menang. Dzeko 5,5, Lautaro Martinez juga 5,5, Alexis Sanchez juga 5,5. Emang striker kita, Alexis Sanchez masuk terlalu banyak, berusaha kayak apa ya, aku ngelihatnya kayak dia berusaha menunjukkan kualitasnya. Banyak dia melakukan dribble yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Kemudian Darmian, Gagliardini, Ranocchia, Di Marco nggak dapat skor karena mainnya dikit banget. Nah, gimana nih untuk kedepannya? Permainan kita seimbang, tapi begitu ada pergantian pemain, kita akan keteteran karena kita kalah di stamina. Mereka pressing itu mereka nggak perlu mikir gimana caranya nyimpen tenaga, nggak perlu. Karena mereka sebelum mereka capek sudah diganti dan kualitas penggantinya itu setara dengan pemain yang diganti. Peluangnya tipis, tapi di Anfield bukan tidak mungkin kita paling tidak bisa menang. Menurutku itu tidak mustahil. Tapi kalau untuk lolos, karena ini sekarang selisih 2 gol, sangat sulit. Tapi tidak mustahil. Nah, yang bikin tidak mustahil itu karena sekarang mungkin ada yang nggak tahu, sekarang nggak ada aturan gol tandang, gol kandang. Murni pakai selisih gol aja. Jadi kalau dulu kan kalau mencetak lebih banyak gol di tandang maka nilainya beda. Kalau sekarang nggak ada yang gitu-gitu. Oke, itu tadi ulasanku tentang pertandingan tadi pagi. Seperti biasa, aku sudah pesan berwanti-wanti. Sepak bola itu untuk dinikmati saja, bro. Kalau menang kita boleh happy, tapi nggak usah lebay. Kalau kalah juga nggak usah sedih. Santai aja, kita tetap lakukan apa yang mesti kita lakukan. Kalau mau kerja ya kerja, kalau mau main ya main. Kalau aku lanjut karena aku sudah booking tempat di Goa, bro. Oke, guys. Terima kasih buat kalian yang sudah bela-belain nonton. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao.